Pilpres kali ini kelihatannya akan lebih panas teman dibandingkan Pilpres di 2019 kemarin. Baru-baru ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa seorang presiden itu boleh memihak, juga boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Mungkin kalau saja yang maju itu bukan Gibran, mungkin Pak Jokowi akan konsisten dengan pernyataannya. Namun ketika Gibran maju menjadi capres, ya ini sifat kebapaan, mungkin akan terjun memihak Gibran. Nah teman, coba kita tonton video yang satu ini mengenai pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi bahwa seorang presiden itu boleh berkampanye, seorang presiden boleh memihak, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Kalau kita melihat pernyataan tidak memakai fasilitas negara ini, saya pikir juga bisa absurd teman, karena seorang presiden itu tentu di mana-mana akan dikawal oleh ajudan negara, dan tentu saja ajudan itu bekerja menggunakan fasilitas negara. Tidak mungkin ajudan tidak bekerja tidak menggunakan fasilitas negara, dan ajudan sendiri dibayar oleh negara, berarti tetap menggunakan fasilitas negara. Jadi oleh karena itu saya jadi bingung ya kalau Pak Presiden nanti misalkan berkampanye atau memihak salah satu dari 3 kandidat yang tentunya Pak Jokowi akan memihak atau mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh kita ulangi teman pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi kali ini. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Itu teman-teman yang disampaikan Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa dalam pemilu itu pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus netral. Ini bicara pemerintah teman. Pemerintah itu kan ada ASN, ada kepala daerah, dan seterusnya. Itu harus netral. Nah, bahasa netral ini sebenarnya sangat bagus teman dalam sistem pemerintahan. Karena apa? Karena pemerintah itu harus menjalankan kepemerintahan, bukan ikut-ikutan kampanye, bukan ikut-ikutan menjadi jurkam. Dia harus bertugas sebagai pemerintahan. Artinya pemerintahan itu ya memberikan fasilitas kepada semua kontestan, baik itu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, mestinya diperlakukan sama oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Jangan sampai ada seorang calon presiden misalkan mau kampanye, meminjam tempat, kemudian tidak boleh dengan alasan macam-macam, intinya tidak boleh. Nah kalau sampai dijegal seperti itu berarti ini tidak netral, padahal Pak Jokowi berpesan agar dalam pemilu harus netral. Nah teman, terkait pernyataan Pak Jokowi ini juga mendapat tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Ini cukup menarik teman, yang disampaikan Pak Anies mengenai pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi. Kita tonton video yang satu ini.
Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke Pak Anies tentang statement terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kalau presiden itu boleh kampanye, boleh memihak, dan boleh tidak netral, kurang lebih seperti itu. Yang saya mau tanyakan simpel aja Pak Anies, bagaimana menurut Pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu, pantas atau tidak pantas disampaikan oleh seorang presiden, dan kira-kira implikasinya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Anies. Ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara, maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk kepada konstitusi. Tidak bisa kita melakukan tindakan, perkataan yang di luar konstitusi. Menjalankan negara itu bukan pakai selera. Menjalankan negara itu bukan pakai perasaan kita, feeling kita, tidak. Menjalankan negara itu pakai aturan. Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan panggil para ahli hukum tata negara. Tanyakan pada mereka, apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Republik ini? Jadi bukan soal setuju atau tidak setuju, ini benar atau salah. Betul tidak? Kalau kita membiarkan setiap pernyataan itu, yuk kita cari yang setuju, kita cari yang tidak setuju, akhirnya nggak jelas benar apa salahnya. Betul tidak? Nah, jadi menurut kami sampaikan itu. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, kalau menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik tertinggi di Republik ini, dia harus melampaui partisan politik. Dia harus melampaui politik-politik kepentingan, karena dia membawa simbol negara, memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Teman-teman pernah ikut 17-an? Ada lomba 17-an? Ada panitianya? Ada penyelenggaranya kan? Ada wasitnya? Gimana kalau penyelenggara penyelenggara, panitia sekaligus peserta? Apa yang terjadi? Iya. Jadi kalau jadi penyelenggara ya penyelenggara negara, peserta kontestasi ya peserta kontestasi, jangan dicampur. Karena ketika dicampur, kita akan menurunkan kewibawaan proses. Yang ikut 17-an tuh wes rasa melu lah. Lawang yang menyelenggarakan bersama sebagai peserta. Nah, jadi menurut hemat kami, terkait statementnya ahli hukum tata negara, mereka yang tahu. Ada pasalnya pasti. Nah, saya sebagai warga negara, menurut saya kepala negara harus berada di atas partisan politik dan justru mengayomi semuanya dan menjalankan pesan yang dikatakan oleh presiden. Karena kebetulan saya diajak makan siang waktu itu. Dan waktu makan siang itu saya sampaikan, Pak Presiden, saya sering bertemu dengan orang-orang yang mencintai Bapak. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang mencintai Bapak itu memesankan, sampaikan Bapak Presiden supaya netral. Dan beliau menyampaikan jawabannya bahwa negara akan netral. Menurut saya, laksanakan apa yang disampaikan itu. Itu aja. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang disampaikan Pak Anies Baswedan atas pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa Pak Anies menginginkan di kata terakhir itu supaya Pak Jokowi netral sebagai kepala negara. Karena itu sudah disampaikan Pak Jokowi dalam makan siang waktu itu antara Jokowi, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Keempatnya bertemu dalam satu meja makan dan tentunya para calon presiden menyampaikan hal-hal terkait Pilpres. Dan itu sudah direspon Pak Jokowi netral.
Tetapi sekarang ada pernyataan yang mengejutkan dari Pak Jokowi bahwa seorang presiden itu boleh memihak, seorang presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Ini akan, saya pikir akan tidak etis kalau ini dipersandingkan dengan pernyataan sebelumnya bahwa pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus netral. ASN, TNI Polri netral. Nah, ini yang bicarakan Pak Jokowi. Mestinya Pak Jokowi juga netral dong. Pak Jokowi mengajak orang netral, masa dia sendiri tidak mau netral? Mengajak semua ASN netral, harus netral lah, sementara dirinya sendiri tidak netral. Ini kan menjadi pernyataan yang paradok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah teman, ini ada data yang juga cukup menarik yang perlu kita sampaikan terkait pernyataan yang pernah disampaikan Pak Jokowi. Nah ini kita ambil dari CNN Indonesia. Riwayat ucapan Jokowi soal netral dan memihak di pemilu 2024. Ini pernyataan pertama, dukung semuanya untuk kebaikan negeri ini. Usai menghadiri peringatan Hari Santri Jawa Timur 22 Oktober 2023. Kemudian ada pernyataan lagi, saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat itu. Hati-hati Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak memihak atau enggak. Saat memberi arahan pejabat PJ Kepala Daerah di Istana Negara 30 Oktober 2023. Jadi ini masih di bulan Oktober teman. Kemudian yang berikutnya kepada seluruh aparat negara. Saya sudah bolak-balik sampaikan baik ASN, TNI Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Saat memberi sambutan rapat konsolidasi nasional 2023 dalam rangka kesiapan pemilu 2024. Istora Senayan 30 Desember 2023. Ini masih di bulan Desember teman ya. Kemudian beliaunya juga menyampaikan lagi hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ini disampaikan di Bandara Halim Perdana Kusuma 24 Januari 2024. Jadi di bulan Oktober ini masih netral, menyampaikan netral. Kemudian di bulan Oktober lagi netral, di bulan Desember netral. Baru di tanggal 24 Januari ini bicaranya lain dari Pak Jokowi. Wah, ini bisa gimana teman ya kalau memihak ini? Tentunya memihak ke anaknya ya. Anaknya yang maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Inilah teman ya politik dari Presiden Jokowi kali ini, di mana hari ini Pak Jokowi kelihatan banget mendukung pasangan Prabowo Gibran, karena di situ ada Gibran, tentu Jokowi sebagai ayah akan mensupport anaknya, dan saya pikir itu wajar teman. Cuman masalahnya Pak Jokowi ini kan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sebelumnya sudah menyampaikan TNI Polri netral, kepala daerah netral, pemerintah kota, provinsi, kabupaten, pusat netral. Nah sekarang Pak Jokowi menyampaikan bahwa presiden itu boleh berkampanye, presiden boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Lain dikata, lain di hati, lain diucapkan. Itulah yang saya ambil kesan yang disampaikan Pak Jokowi. Ada pernyataan-pernyataan yang paradok, yang bertolak belakang dari sebelumnya dan di hari ini. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.